memasuki bab pertanyaan selanjutnya nggih. Apa? Nah. Banyak pemahaman yang simpang siur Ya. mengenai istidroj. Istidroj. Ya. Nah, kalau kita bilang itu, nek orang Jawa bilangnya duco, Dilulu. diululu. Nah, diululu kenikmatan. Nah, Tapi kita harus paham, manusia itu ada dua sisi, sisi fisik dan sisi rohani. ya. Nah, istidroj tadi itu posisinya di fisik, Fisik. di fisik. Jadi di kondisi apa namanya? Istidroj itu sesuatu ya kayak misalkan harta, terus dikasih kesehatan, dikasih uang yang banyak, harta yang uang yang banyak tadi, biasa kekayaan lah ya. Ya. Itu ini terus dikasih kemudahan urusan-urusan duniawi sangat banyak semuanya, dan orang lain tidak seberuntung dia seakan-akan begitu. Padahal manusia itu ada dua sisi. Ingat, ada sisi rohaninya. Ya. Nah, kalau mungkin kita pahami istidroj tadi, Ya. itu adalah pemberian dari Tuhan sih, istidroj dikasih oleh Tuhan sih. Tapi tanpa sadar manusia yang jalanin itu, Ya. rohaninya itu berkurang. Adil lah itu. Istidroj dikasih, tapi rohaninya dikurangin. Tadi kan beda nih. Ya. Ya, 50%, 50%. Jadi 100%. Ya. Nyatu. Nyatu. Tapi istidroj itu, ini kan ditambah nih. Tambah. Ini ditambah. Untuk Rohani. Untuk mencapai ini dikurangin. Ini ditambah, mesti rohaninya dikurangin. Ini ditambah, rohaninya dikurangi. Terus, jadi semakin banyak istidroj yang dia terima, nanti ada titik kulminasi atau titik puncaknya, rohaninya ini yang kemakan habis. Yang ada apa nanti? Ajab yang muncul, orang bilang. Sebenarnya ajab itu kan suatu kondisi di mana yang tidak enak kan. Nah, makanya harus hati-hati. Jangan pikir dikasih ini terus rohaninya ini nggak berkurang rohaninya. Itu ilustrasi sederhananya begitu. Ya. Kalau menerangkan sulit ya. Untuk masyarakat awam umum biasanya segini. Manusia terdiri dari fisik dan rohani. Ya, kalau istidroj itu di fisik dikasih, otomatis rohaninya berkurang. Ya. Terus gitu, terus ini dari kalau ini dikurangi terus dikurangi. Nah, pada titik tertentu ini sudah over ibaratnya istidroj ini. Rohaninya yang diajar. Rohaninya merosot tapi hartanya semakin meningkat. Nah, salah satu kenikmatan. Tapi pada puncaknya hancur semua nanti. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Karena habis untuk ini, Dok. Mengembalikan ini loh, habis nanti ini. Dan kenapa orang-orang itu yang di istidroj tidak merasakan kalau rohaninya itu berkurang? Nah, kan secara logika kan begitu, Mas. Sebenarnya itu hukum alam. Hukum alam. Sekarang Anda dikasih uang mungkin hari ini 10 juta. Ya. Anda hanya bisa membeli motor. Ya. Tapi setelah Anda dikasih 500 juta, Anda bisa membeli mobil. Ya. Nah, ilustrasi ini setelah dapat mobil, otomatis ini pengeluaran kan semakin tinggi. Semakin tinggi, benar. Terus habis itu nanti karena punya uang, membeli lagi yang lain. Mungkin membeli villa baru. Terus mungkin bisa membuat gedung baru atau bikin akhirnya apa? Ini kan timbul aktivitas yang besar lagi, yang butuh konsentrasi. Nah, biasanya cuma ngurusin satu motor, sampean ngurusin aset, ada pabrik, ada ini. Nah, sudah termakan kan konsentrasinya. Termakan. Ya kan. Nah, kalau orang nggak pinter, terlena kan. Terlena pasti. Mau enak ini ngurusin. Makanya Pak Yai kemarin bilang dalam pengajian waktu yang lalu, dia bilang, "Karena hari ini tak kayak duit kan gak mau uangmu banyak, kamu nggak mungkin
sholawatan, tapi kamu di mall ini, udah jalan-jalan di mall. Iya benar. Nah itulah istri jatuh itu kayak gitu, sederhana banget sebenarnya. Kalau orang bisa memahami ya itu yang paling gampang kalau orang bisa memahami lah. Iya. Pokoknya kalau fisiknya ditambah, rohaninya pasti dikurangi otomatis. Dan kebanyakan orang itu memang gagal di ujian kenikmatan. Nah itu, justru kebanyakan kuat di posisi kesusahan itu malah lebih kuat dia. Nah, biasanya lebih tahan. Ingat. Nah itu keadilannya Tuhan. Tuhan itu sangat adil. Wong susah itu dekat sama Tuhannya, biasanya lebih dekat. Terus yang kedua, keistimewaannya lagi hisapnya gampang. Banyak sebenarnya kalau di listing, ya. Cuman kita nggak bahas sampai sedetail itu. Tapi sebenarnya nanti tuh ke ujung-ujungnya belen. Jadi ke wong sugih ya podo, dikasih jadi orang miskin itu ya podo, sama aja. Dikasih orang beruntung ya sama. Nah itu keadilannya Tuhan. Kamu bisa bayangkan sendiri. Anda ketemu orang yang misalkan yang nyari-nyari apalah pemulung atau yang maaf ya, bukan merendahkan mereka enggak, tapi dari sisi status sosial mungkin di bawah, dalam arti yang kurang beruntung lah. Ya. Dia tidur di rumah biasa, rumah peta atau kos-kosan. Ya. Dia lo bisa tidur nyenyak bukan main. Ya. Ya kan? Dan dia tuh bisa tertawa terpingkal-pingkal dengan anak istrinya guyon, ya, bergurau kegembiraannya. Bisa melebihi yang orang yang hidup di rumah mewah, mobilnya banyak, ininya banyak. Belum tentu tidur di spring bed yang mewah, belum tentu. Pada kenyataannya apa? Salah satu contoh, orang kaya, apa memang nggak rumit dia mengelola bisnisnya? Yang pertama. Yang kedua, belum tentu uang sendiri bisa jadi uang bank. Ya, kasarannya kalau orang bilang guyonnya orang-orang kaya, nah iya kita ini loh masuk kamar mandi aja loh bunga bank dihitung kok, tidur kita bunga bank dihitung. Nah, apakah kita nggak kepikir sampai segitu? Iya. Nah itulah makanya Allah itu sangat adil di posisi itu. Jadi yang nggak punya tadi juga punya kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Yang ini juga punya kebahagiaan tertentu, ya terstandar juga kasarannya. Belum lagi ngurusi debt kolektor kalau gagal bayar. Tagihan. Nah, tagihan. Gaji karyawan. Gaji karyawan sama aja. Nanti ujung-ujungnya itu sama. Nah, apa catatannya? Rasa syukur itu yang paling penting. Rasa syukur. Nah, rasa syukur dan cepat-cepatlah mengambil kesempatan di saat kita lagi aman untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Itu yang paling penting. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan apa? Berarti mungkin orang-orang yang lagi diistidrot oleh Allah. Iya. Dia seakan-akan merasa apa yang dia peroleh, semuanya itu hasil dari kerja saya sendiri. Ya, pasti itu. Biasanya gitu. Benar begitu, Mas? Kebanyakan orang istidrot itu mesti mempunyai sifat itu. Maka orang yang baik adalah dia punya sahabat, diingatkan. Jadi diingatkan, jangan tunda-tunda kebaikan. Jangan menunda perbuatan baik. Berbuat baik jangan ditunda. Satu, kesempatan belum tentu ada lagi. Yang kedua, orang cerdas pasti berpikir aku untungnya apa? Kenapa nggak sekarang tak laksanakan mencari kebaikan hari ini juga kasaran? Kenapa? Pasti punya prinsip lebih cepat, lebih baik untuk berbuat kebaikan dan banyak-banyak sedekah tadi, membantu orang. Yo banyak lah, kebaikan kan banyak banget. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, seorang yang ibaratnya berpikir pintar, ibarat investasi. Ngapain aku investasi besok? Hari ini saya masukin uang, hari ini juga saya sudah dapat keuntungan.
Akhirnya kan berjalan dengan waktu, aku lebih cepat, lebih baik lagi yang poin 2 tadi, aku dapat keuntungan. Jadi mempercepat keuntungan. Yang nomor 3 itu mempercepat keuntungan. Jadi berputar. Jadi uang kasarannya kalau orang bisnis, uang kita taruh di bank sudah berputar atau diinvestasi di saham atau teman, lebih cepat lebih baik ibarat itu. Ya itulah namanya ya sama dengan sodako tadi. Ya itu tadi yang urut-urutannya dari tadi istri cowok terus pertama silaturahmi dan itu satu rangkaian yang ya cukup amat panjang. Ya itu mungkin bisa saya sampaikan begitu Mas ya. Jadi menunda berbuat baik itu adalah termasuk salah satu tanda-tanda orang itu akan terkena istidraj. Iya. Itu ya. Iya. Dan itu sebuah menunda kebaikan itu sebuah kerugian yang unlimited yang tidak bisa menunda itu sudah kerugiannya unlimited tidak bisa dihitung, rugi cabai gitu berarti gitu. Semuanya rugi dari sisi apapun. Menunda kebaikan rugi dari sisi waktu, dari sisi keuntungan, dari sisi kesempatan itu hilang semua. Jadi sudah nggak dia tidak memanfaatkan momen yang pas. Makanya bisnis seakan-akan bisnis. Oh hari ini bisnis yang paling tren apa? Nah kalau dia lalai, ya nanti trennya sudah habis. Hilang kesempatannya. Hilang. Yang datang ya itu tadi yang susah-susah tuh akhirnya. Oke, makasih Mas An. Iya. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan tentang silaturahim, tentang apa itu istidraj, dan jangan sampai kita itu menunda kebaikan. Selagi ada kesempatan, kita manfaatkan. Iya. Mungkin ada lagi sama Mas An. Iya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau mungkin ada tambahan bisa tulis di kolom komentar. Ya dan kami sebagai teman diskusi kita cari ilmu bersama. Saya juga mengaji, belajar, mengkaji, belajar. Kami welcome untuk semua saja. Utusan dari pondok-pondok yang lain juga boleh, mungkin dari pondok yang perlu pencerahan, mengirim utusan, mungkin bisa nanti menghubungi admin atau menghubungi tim, bahwasanya tinggal schedule-nya aja kapan bisa ketemu kita. Nanti kita welcome, sangat welcome. Karena apa? Ilmu memang harus dibagikan. Karena ilmu itu wajib dibagikan. Dan ilmu adalah sumber problem masalah semuanya bisa terselesaikan. Karena dengan ilmu. Kalau ingin untung di dunia, pakai ilmu. Untung di akhirat, pakai ilmu. Untung keduanya, dunia dan akhirat, juga pakai ilmu. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.